1. Latar belakang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai membentuk sistem pemerintahan untuk mengatur negara yang baru merdeka. Pada awalnya, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Namun, situasi politik, sosial, dan militer pada saat itu sangat dinamis. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan tekanan internal menyebabkan perubahan dalam sistem pemerintahan. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1949, Indonesia mengalami pergeseran dari sistem presidensial ke sistem parlementer. 2. Sistem pemerintahan presidensial 1945 sampai 1945 akhir. Ciri-ciri sistem presidensial awal. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen. Tidak ada perdana menteri, kabinet dibentuk dan dipimpin oleh presiden. Tokoh utama, Insinyur Soekarno sebagai presiden, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Namun, sistem ini mulai dipertanyakan karena kondisi Indonesia yang sedang darurat dan memerlukan kerjasama lebih luas antara eksekutif dan legislatif. 3. Awal perubahan maklumat Wakil Presiden nomor 11 November 1945. Maklumat ini menjadi tonggak penting dalam pergeseran sistem pemerintahan. Isi utama maklumat nomor 10, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP diberi kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif tidak lagi dipegang presiden, tapi oleh KNIP. 4. Maklumat Pemerintah 14 November 1945, awal sistem parlementer. Untuk merespon krisis politik dan kebutuhan kerjasama yang lebih demokratis, pemerintah mengeluarkan maklumat 14 November 1945 yang menandai perubahan resmi ke sistem parlementer. Isi maklumat, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau KNIP. Presiden berperan sebagai kepala negara saja. Akibatnya, Kabinet Presidensial dibubarkan. Kabinet Syahrir dibentuk dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. 5. Sistem parlementer 1945 sampai 1949. Ciri-ciri sistem parlementer saat itu. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau KNIP. Presiden hanya simbol negara, tidak campur tangan dalam pemerintahan sehari-hari. Dinamika kabinet. Selama periode ini terjadi pergantian kabinet yang cepat karena lemahnya dukungan politik. Kabinet Syahrir 1, 2, 3, 1945 sampai 1946. Kabinet Amir Syarifuddin 1947, Kabinet Hatta 1948. 6. Peran Belanda dan agresi militer. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menjajah. 2. Agresi militer 1947 dan 1948 menyebabkan situasi darurat nasional. Pemerintah hanya mengambil tindakan cepat dan fleksibel, menyebabkan sistem parlementer diuji stabilitasnya. 7. Akhir periode Konstitusi RIS 1949. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949, Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda dan dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dengan Konstitusi RIS yang kembali menggunakan sistem parlementer federal. Konsekuensinya, negara Indonesia menjadi serikat atau federal. Presiden Soekarno menjadi Presiden RIS. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS.
Kesimpulannya, periode 1945 sampai 1949 menunjukkan dinamika awal sistem pemerintahan Indonesia. Dimulai dengan sistem presidensial UUD 1945, beralih ke sistem parlementer melalui maklumat 14 November 1945. Sistem parlementer dianggap lebih sesuai untuk kondisi politik saat itu. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas bangsa Indonesia dalam merespon situasi politik yang sangat kompleks dari darurat.